Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Islam yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah, nikmat persaudaraan, nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tentu saya juga senantiasa mengajak kepada kita semua untuk bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dengan harapan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian bersambung kita, yaitu tentang panduan Ramadan. Insyaallah kemarin alhamdulillah kita telah membahas satu tema, yaitu tentang berilmu sebelum beramal dan berkata. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu tema lagi secara singkat dan sederhana, yaitu prinsip dalam beragama. Prinsip dalam beragama. Ini merupakan tema kita pada kesempatan kali ini. Perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam beragama, kita diperintahkan untuk mengikuti dalil. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ini yang harus kita mengerti terlebih dahulu, bahwa di dalam beragama atau di dalam mengamalkan Islam yang mulia ini, kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti dalil. Nah, dalil yang dimaksud di sini adalah dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dari hadits-hadits sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang harus kita faham juga bahwa dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah yang kita ikuti itu harus merujuk kepada pemahaman salafus soleh. Bagaimana ulama-ulama terdahulu, bagaimana para sahabat, generasi-generasi awal Islam ini di dalam memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
Oleh karena banyak di antara kita juga mereka mengamalkan Islam dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dalil Al-Quran dan As-Sunnah mereka fahami sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan akal mereka sendiri, sesuai dengan logika mereka sendiri. Mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman kelompok mereka masing-masing. Jadi mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis betul. Mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan, sebagai pedoman, sebagai dalil. Tetapi yang disayangkan, mereka mengamalkannya sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Yang seharusnya kalau kita ingin selamat, pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu dikembalikan kepada bagaimana generasi-generasi Islam ini, generasi-generasi awal Islam ini di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita akan selamat. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam beragama kita senantiasa dituntut untuk mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadits-hadits sahih dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar taklid buta, bukan hanya sekedar fanatik individu, fanatik golongan, fanatik kelompok, bukan seperti itu. Jadi ini sebagaimana yang telah kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan hadits Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka terimalah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, fakhudhuhu, maka terimalah. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah bagimu, maka tinggalkanlah. Ini kaidah pokok yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, segala sesuatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di akal kita atau tidak masuk di akal kita, maka kita wajib untuk menerimanya. Fakhudhuhu, maka terimalah, maka amalkanlah, maka sambutlah ajaran tersebut. Perkataan-perkataan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, ataupun persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus untuk menerimanya. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah. Segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka fakhudhuhu fantahu, tinggalkan. Jangan sekali-kali mencoba-coba untuk berani mengamalkannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi sungguh sangat jelas kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaidah pokok yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu sesuai dengan akal kita atau tidak, sesuai dengan keinginan orang banyak atau tidak, ketika itu sumbernya jelas dari Rasulullah, maka tidak ada bagi kita kecuali fakhudhuhu, maka kita terima dengan seikhlasnya, dengan selapang dadanya. Dan itu juga sebaliknya, apa yang bukan dari Rasulullah atau bahkan dilarang oleh Rasulullah, maka kaidahnya harus kita tinggalkan. Walaupun banyak orang yang mengamalkannya, walaupun banyak orang yang melakukannya, walaupun banyak orang yang mengerjakannya, kalau sudah jelas bahwa itu bukan dari Rasulullah, bukan dari syariat yang mulia ini, maka tidak ada kata lain kecuali bagi kita meninggalkannya. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat dalil dari sunnah atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat. Bayangkan orang sekali bersahabat mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kita yang kualitas keimanan, kualitas keilmuan kita jauh, sangat jauh dari sahabat. Tentu lebih penting lagi kita untuk memperhatikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa nasihat Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Coba, kata Rasulullah, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Jadi sungguh sangat jelas kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebagian kaum muslimin ada yang ingkar sunnah. Mereka hanya mau mengamalkan Al-Quran. Mereka hanya mau mengikuti Al-Quran, tetapi mereka tidak mau mengikuti atau tidak mau mengamalkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak tepat. Karena sumbernya dua, Al-Quran dan Sunnah. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tetapi sekali lagi ada sekelompok manusia ingkar sunnah, mereka hanya mau mengamalkan Al-Quran. Mereka hanya mau menerima Al-Quran. Adapun hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau mengamalkannya dengan alasan bahwa dikhawatirkan mengamalkan hadis yang dhaif, dikhawatirkan mengamalkan hadis yang palsu. Padahal ulama-ulama kita, pakar-pakar hadis sudah menjelaskan kepada kita mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan ulama-ulama hadis lainnya sudah menjelaskan kepada kita bahwa ini hadis sahih, bahwa ini hadis yang dhaif, sehingga tidak boleh beralasan bahwa tidak mau mengamalkan sunnah, tidak mau mengamalkan hadis karena khawatir mengamalkan sesuatu yang lemah atau yang palsu. Itu ingkar sunnah. Jadi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah mengamalkan agama ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian di samping kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, sunnah yang dibawa oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini juga sebagian kaum muslimin mereka tidak mau mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abu Bakar. Tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Padahal keempat sahabat ini adalah orang-orang yang mendapatkan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengikutinya. Jadi ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Masya Allah. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Coba kita lihat bagaimana penekanan Rasulullah. Yang namanya sesuatu yang kita gigit dengan gigi geraham pasti itu akan kuat. Ketika kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham kita, maka itu menandakan bahwa kita menggigitnya dengan sekuat-kuat kita supaya tidak lepas. Seperti itulah ibarat atau perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Kemudian ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Salah satu keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad,
Jika mereka betul-betul mencintaiku, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita yang sangat nyata kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ini yang harus kita pahami. Di samping kita mengikuti Rasulullah, kita juga mengikuti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan garansi jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya menyelisihi sunnah Rasulullah. Ingat, begitu tegasnya Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa anhu amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam urusan agama maksudnya yang tidak kami contohkan, yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami anjurkan, fahuwa raddu, maka amalan itu ditolak. Amalan itu tidak diterima. Faman ya'mal bisunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, coba bayangkan, falaysa minni, maka dia bukanlah golonganku, maka dia bukanlah umatku. Jadi hati-hati. Kita membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu sunnah, kalau memang kita belum mampu untuk melaksanakannya, kalau memang belum mampu kita mengamalkannya, maka cukup kita berdiam diri. Tidak usah mengkritik, mencelah orang yang mengamalkannya. Contoh misalnya, sunnah bagi laki-laki untuk memelihara jenggotnya. Kalau kita belum mampu untuk memelihara jenggot, lebih baik kita diam. Tidak usah kita mencela, tidak usah kita mengkritik orang yang memelihara jenggot. Menaikkan kain di atas mata kaki bagi laki-laki, tidak bisa dimantahkan bahwa itu adalah sunnah. Ketika kita belum mampu untuk menaikkan kain di atas mata kaki, maka cukuplah kita berdiam diri. Tidak usah kita mencela, tidak usah kita menghina, tidak usah kita mengkritik orang yang menaikkan, laki-laki yang menaikkan kainnya di atas mata kaki. Ya. Karena Rasul mengatakan, "Faman ya'mal bisunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka mereka bukanlah golonganku. Jadi sekali lagi, ketika ada sunnah Rasulullah yang sudah diamalkan oleh saudara-saudara kita, kemudian kita belum mampu untuk mengamalkannya, tidak usah dicela, tidak usah dikritik. Cukup kita berdiam, dan berharap mudah-mudahan kita bisa juga mengamalkannya, walaupun itu sunnah. Ya, walaupun itu sunnah, tapi di sana ingat kaum muslimin, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kemuliaan. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keistimewaan. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keutamaan. Ini yang harus kita fahami. Sekecil-kecil sunnah, kalau ada sunnah yang kecil, di situ ada keutamaan, di situ ada kemuliaan. Ya. Jadi ini hadits dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat, "Wahai sahabatku," dan tentu ini juga berlaku bagi kita umatnya, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berlaku umum, tidak khusus, berlaku umum. Walaupun dia ucapkan kepada sahabat, tetapi itu berlaku juga kepada kita umatnya sampai zaman sekarang ini. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Ya, ini. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang kuat-kuat sunnah tersebut. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan sunnah tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana perkataan Imam Malik. Subhanallah. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ya, yang keilmuannya, ketawaduannya, kezuhudannya luar biasa. Beliau mengatakan apa? Dia mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Coba bentuk ketawaduan beliau dengan ilmu yang beliau miliki. Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan bisa benar. Oleh sebab itu kata Imam Malik, lihatlah setiap perkataanku, lihatlah setiap ucapanku. Jika ucapanku itu sesuai dengan Al-Quran,
sesuai dengan as-sunnah, maka fakhudhuhu, ambillah. Jadi jelas, jika ucapanku itu, kata Imam Malik, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah, sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan as-sunnah, maka terimalah, ambillah. Sebaliknya, jika ucapanku itu, perkataanku itu tidak mencocoki Al-Quran dan as-sunnah, atau bertentangan dengan Al-Quran dan as-sunnah, maka tinggalkanlah. Jangan diambil. Buang jauh-jauh ucapanku tersebut. Ketika ucapanku itu, fatwaku itu bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, coba orang sekali berimam Malik mengatakan seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang yang keilmuannya sangat jauh dibandingkan dengan Imam Malik? Kemudian kita ingin taklid kepada orang tersebut, padahal pernyataan orang tersebut bertentangan nyata-nyata dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun itu kiai kita, walaupun itu pimpinan organisasi kita, walaupun itu pimpinan lembaga kita, pimpinan pesantren kita, ketika nyata-nyata pernyataannya tersebut, fatwanya tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Bahkan kita harus meninggalkan fatwa dan ucapan tersebut kalau bertentangan dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad berkata, jadi Imam Ahmad juga pernah mengucapkan perkataan bahwa barang siapa yang menolak hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berarti telah berada dalam jurang kebinasaan. Jadi siapa saja dari manusia ini yang berani-berani menolak hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah disampaikan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, dia sudah faham, dia sudah tahu, dia sudah mengerti, tetapi toh masih menolak hadits tersebut dan lebih mengutamakan perkataan orang lain, lebih mengutamakan pernyataan orang lain dibandingkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka itu berada dalam jurang kebinasaan. Siapapun dia. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi', siapa itu Ar-Rabi'? Ar-Rabi' itu salah satu murid dari Imam Syafi'i. Jadi Ar-Rabi' ini muridnya Imam Syafi'i bercerita. Jadi dia bercerita bahwa pada suatu hari ada seseorang yang datang bertanya kepada guru saya, yang datang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sebuah hadits. Jadi ada seseorang yang datang kepada Imam Syafi'i ingin bertanya tentang sebuah hadits. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan makna hadits tersebut, maksud hadits tersebut secara jelas, terperinci. Setelah itu, setelah dijelaskan, orang itu bertanya lagi. Sekarang saya bertanya kepada engkau, wahai Imam, lalu bagaimana pendapat pribadimu? Tadi saya sudah dengarkan sabda Rasulullah, hadis Rasulullah. Sekarang saya ingin tahu bagaimana pendapatmu secara pribadi. Apa yang terjadi kaum muslimin? Maka gemetarlah dan marahlah Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, langit mana yang akan menaungiku? Dan bumi mana yang akan kupijak? Kalau sampai kuriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berpendapat lain. Artinya apa? Kalau sudah jelas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu hadis yang sahih, kemudian aku berpendapat yang lain, kemudian aku berpendapat yang lain yang berbeda dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kupijak? Tidak berani saya, kata Imam Syafi'i. Kalau itu sudah jelas-jelas hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak berani lagi berucap apa-apa. Saya tidak berani lagi berfatwa yang bertentangan dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i berkata bahwa kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah sunnah,
atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat siapapun. Sungguh sangat jelas kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Imam Syafi'i ini betul-betul melarang kita untuk fanatik buta, taklid buta dengan mengikuti pendapat-pendapat yang berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah ijma' kaum muslimin, telah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah hadits atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai hadits kepadanya, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dia sudah tahu, dia sudah mengerti, dia sudah faham, sudah dengar dakwah, penjelasan-penjelasan ulama tentang hadis tersebut, maka tidak halal baginya atau haram baginya untuk meninggalkan hadis tersebut, untuk meninggalkan sunnah tersebut, untuk meninggalkan ajaran tersebut, disebabkan karena ia mengikuti pendapat siapapun. Jadi siapapun, ulama siapapun, kiai siapapun, pimpinan kita, atasan kita, ustadz kita, kalau sudah jelas ada hadis dari Rasulullah SAW yang sahih, kemudian kita tinggalkan hadis tersebut dan lebih mengutamakan pendapat-pendapat manusia, maka ini adalah keharaman yang sangat nyata. Yang terkadang di zaman sekarang kita seperti itu. Terkadang orang sangat berani meninggalkan hadis Rasulullah SAW karena lebih mengutamakan pendapat pimpinannya, mengutamakan pendapat ustadznya, pendapat kiainya, pendapat ulamanya. Padahal sudah nyata-nyata pendapat itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ini sebuah bentuk keharaman, kata Imam Syafi'i. Akan tetapi kaum muslimin, taklid itu tidak selamanya tercela. Jadi ada taklid yang tercela dan ada taklid fanatik yang tidak tercela. Bagi kalangan awam seperti kita ini, seperti saya yang awam, yang tidak bisa memahami dalil, maka kita bisa bertanya kepada ulama dan menjadikan pendapat mereka sebagai rujukan. Jadi kita bisa bertanya kepada ulama dan menjadikan pendapat mereka tentang hal tersebut. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Ahli ilmu siapa? Itu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Bahwa sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Jadi ulama ini pewaris para nabi. Cuma kita harus hati-hati juga. Ulama siapa? Karena ada namanya juga ulama ulama jahat. Ulama terbagi dua. Ada ulama yang baik dan ada ulama jahat, ulama yang Maka harus kita berhati-hati melihat siapa ulama yang jahat dan siapa ulama yang rabbani, ulama yang benar, ulama yang lurus. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena para nabi, Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam sebuah hadits yang sahih, tidak meninggalkan warisan berupa dirham, dinar, tetapi para nabi meninggal dengan mewariskan ilmu. Nah, ini boleh taklid, boleh fanatik kepada ulama selama pendapat ulama tersebut itu membawakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita bukan taklid kepada ulamanya, tetapi kita taklid kepada dalil yang dia bawakan. Ya, kita taklid kepada dalil yang dibawakan. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang perlu kita pahami, prinsip penting yang lain yang harus kita pahami bahwa kita mesti beramal dengan tuntunan. Ya, kita mesti beramal dengan tuntunan. Yang namanya ibadah tidak boleh direka-reka, tidak boleh direkayasa. Akan tetapi harus ada dalil yang menjadi pegangan. Jadi ini kaidah yang harus kita pahami bahwa ketika kita beribadah, maka harus ada dalil yang jadi pegangan kita. Harus ada dalil yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, baik di hadapan manusia maupun
terlebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi amal ibadah apapun yang akan kita lakukan, seperti salat, harus ada dalil yang menjadi pegangan kita. Bagaimana tata cara salat yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW, bagaimana tata cara wudhu yang benar sesuai Rasulullah SAW, maka harus ada dalil yang harus menjadi pegangan kita, yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tentu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Ya. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Ini perhatikan baik-baik. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan agama. Jadi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, maka yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Ini yang harus kita pahami. Adapun dalam perkara-perkara duniawi, seperti mikrofon yang kita pakai ini, laptop yang kita pakai ini, ya, HP yang kita pakai ini untuk live streaming, ini urusan duniawi. Ini urusan duniawi. Sehingga tidaklah mengapa untuk kita pergunakan. Karena ada sebagian saudara muslim kita yang mungkin kurang paham, yang mengatakan kalau begitu tidak usah pakai mikrofon kalau azan. Tidak usah naik pesawat terbang kalau ingin ibadah ke tanah suci. Karena itu bid'ah. Karena itu tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini sekali lagi mungkin karena kekurang pahaman saudara muslim kita. Jadi yang dimaksud dalam urusan yang diadakan ini dalam urusan ibadah. Dalam urusan-urusan ibadah. Dalam urusan-urusan yang berkaitan tentang ibadah. Urusan-urusan yang berkaitan tentang urusan agama. Nah, sekali lagi, urusan yang berkaitan tentang urusan duniawi, Rasulullah mengatakan engkau lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi berkreasi dalam urusan duniawi silahkan saja. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan agama, itu kaidahnya. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan agama, tidak ada larangan dalam agama, silahkan berkreasi dalam urusan duniawi. Silahkan. Jadi kita kembali. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama, garis bawahi dalam agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi bayangkan, siapa yang melakukan suatu amalan, bagaimanapun baiknya amalan tersebut secara lahiriah, bagaimanapun banyaknya orang mengikuti amalan tersebut, bagaimanapun amalan itu dihiasi sedemikian rupa semakin indah, semakin menawan, tetapi jika amalan tersebut bukanlah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan. Maksudnya di sini perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama maksudnya adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini jelas. Sangat jelas hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat dalam urusan agama. Karena setiap perkara, urusan yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang direkayasa dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian dijelaskan oleh ulama kita bahwa disebut bid'ah tercela. Kenapa bid'ah itu tercela? Jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sesuatu yang baru dibuat-buat. Yang kedua, sesuatu yang baru dalam agama. Yang ketiga,
tidak disandarkan pada dalil syar'i. Jadi ini bid'ah tercela jika memenuhi 3 syarat. Sesuatu yang baru dibuat-buat, yang kedua sesuatu yang baru dalam agama, kemudian yang ketiga tidak disandarkan pada dalil syar'i, dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan dalil syar'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, untuk memperjelas lagi perkara ini, permasalahan ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud setiap bid'ah adalah sesat, yaitu setiap amalan yang dibuat-buat dan tidak ada dalil pendukung, baik dalil khusus maupun dalil umum. Jadi yang dimaksud setiap bid'ah adalah sesat, yaitu setiap amalan yang dibuat-buat dan tidak ada dalil pendukung, tidak ada dalil yang mendukung amalan tersebut, baik itu dalil yang sifatnya khusus maupun dalil yang sifatnya umum. Nah, itu. Jadi baik dalil yang sifatnya umum maupun dalil yang sifatnya khusus, tidak ada dalil yang mendukungnya, maka itu adalah bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Coba, setiap bid'ah adalah sesat. Setiap perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama ini adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. Walaupun seluruh atau kebanyakan manusia menganggapnya baik, mengamalkannya, menjadikannya sebagai amalan-amalan yang rutin. Tetapi kalau itu tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya dalam agama yang mulia ini, baik dalil secara khusus maupun umum, maka itu adalah bid'ah, maka itu adalah sebuah kesesatan. Ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata bahwa ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah berbuat bid'ah. Karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Semua bid'ah adalah sesat. Jadi jelas, ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah berbuat bid'ah. Karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Kalau kita ingin berpikir cerdas dan jernih kaum muslimin serta jujur, masih banyak amalan-amalan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mampu kita lakukan, yang belum kita kerjakan. Lalu kenapa kita mengamalkan sebuah amalan-amalan yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak amalan yang sudah jelas-jelas dalilnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak mengamalkannya. Tetapi anehnya justru kita malah mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud, salat duha, salat witir, salat sunnah, salat nafilah, salat sunnah yang lainnya, membaca Al-Quran, banyak sekali. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, banyak sekali zikir-zikir yang jelas dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak mengamalkannya, justru mengamalkan zikir-zikir yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat, ada beberapa salawat yang jelas sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Tidak kita amalkan salawat tersebut, tetapi justru kita membuat salawat-salawat lain yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah perkara yang membuat kita miris. Kenapa seperti itu? Contoh salawat. Ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan salawat yang paling afdal itu salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita baca ketika kita bersalawat di dalam salat. Itulah salat yang paling sempurna, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat yang paling sempurna di antara sekian salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru ada saudara-saudara muslim kita tidak mengamalkan salawat ini dan membuat lafaz-lafaz salawat-salawat yang lainnya. Padahal salawat itu adalah doa. Salawat itu adalah ibadah. Ibadah harus didukung oleh dalil. Ini kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak salawat yang aneh-aneh. Setiap kelompok ada salawatnya, setiap kelompok pengajian ada salawatnya yang mereka buat-buat sendiri.
Ya, seakan-akan salawat itu lebih sempurna, lebih afdal dibandingkan salawat, lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kita selalu ingin tampil beda dari yang lainnya. Itu salah satu penyebabnya. Karena kita ingin selalu tampil beda dibandingkan kelompok yang lainnya. Dan maka kita buatlah sebuah salawat yang menjadi ciri khas kelompok kita. Padahal sudah jelas, sekali lagi, salawat itu ibadah. Lafadznya sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah lagi kita buat salawat-salawat yang lainnya, tidak usah. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam urusan-urusan agama ini. Ya, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah berbuat bid'ah karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Sudah cukup sunnah ini. Sudah jelas sunnah ini. Tidak usah lagi. Semua bid'ah adalah sesat. Itu perkataan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua dalam kajian kita yang berkaitan tentang panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Ya, kemarin kita sudah menyampaikan tentang bekal ilmu sebelum beramal. Kemudian hari ini kita sudah menyampaikan prinsip dalam beragama. Insya Allah besok, insya Allah kalau ada mudahkan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Kita akan masuk kepada materi keutamaan bulan Ramadan. Jadi bekal ilmu sebelum beramal, prinsip dalam beramal ini hanya muqaddimah, pengantar buat kita di dalam bab buku ini, yaitu panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. InsyaAllah besok kita sudah akan masuk pada kajian keutamaan bulan Ramadan. Ya, ini penting kaum muslimin agar kita memasuki bulan Ramadan dengan ilmu. Agar bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa maksimalkan. Ya, itu keharapan kita. Berilmu sebelum beramal, berilmu sebelum berkata. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di antara kita kaum muslimin di Indonesia ini yang jutaan penduduknya ada satu atau dua orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mudah-mudahan ujian, cobaan atau musibah yang menimpa bangsa kita secara khusus dan dunia secara umum segera diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewabahnya virus corona. Virus corona adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa bergerak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa memudaratkan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, olehnya itu kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan virus tersebut di atas dunia ini. Menghilangkan virus tersebut yang membahayakan umat manusia secara khusus dan makhluk yang lainnya secara umum. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kita ragu untuk menerimanya. Segala kekurangan, kesalahan sumbernya dari saya. Innal insana khuliqa da'ifa. Sesungguhnya manusia itu tempatnya lemah, salah dan kurang. Jadi mohon dimaafkan dan yang kurang mohon disempurnakan. Jika ada yang salah, tolong dibenarkan dan bisa menyampaikan langsung kepada kami jika ada kekeliruan yang kami ucapkan dalam kajian-kajian yang kami sampaikan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.